Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Kembali sama Pak Dewarno, kita akan bahas untuk pertanyaan teman-teman, kenapa susahnya mencari subscribe dan jam tayang. Begini teman-teman, kenapa teman-teman susah mencari subscribe dan jam tayang? Itu sebenarnya ada dua hal penting bagi teman-teman. Terutama teman-teman harus bisa memahami itu apa subscribe dan program partner YouTube teman-teman. Ya, kalau teman-teman memahami program partner YouTube dan apa yang dimaksud dengan subscribe, sebenarnya sederhana, sangat mudah untuk mendapatkan subscribe. Kenapa bisa mudah? Ketika teman-teman memahami subscribe itu sebagai pelanggan dan aturan program YouTube itu sebagai partner program YouTube, teman-teman memposisikan sebagai konten kreator YouTube, bukan sekedar YouTuber biasa teman-teman. Nah, apa itu konten kreator YouTube? Artinya konten kreator kan harus kreatif membuat konten. Itu kuncinya. Kuncinya membuat konten yang kreatif, inovatif, produktif, bisa memberi manfaat dan menghibur penonton. Jadi kita menyajikan untuk penonton teman-teman, bukan untuk kesenangan diri kita, tapi bagaimana penonton itu puas, senang, mendapatkan manfaat. Hal itu yang terpenting ketika teman-teman memahami sebagai konten kreator YouTube. Ya. Nah, kendala teman-teman YouTuber pemula itu karena hanya terpacu mudahnya buat konten YouTube, menjadi YouTuber, targetnya monetisasi, mencari subscribe dan jam tayang. Nah, inilah yang teman-teman tidak menempatkan posisinya dan tidak memahami apa itu program partner YouTube. Karena YouTube tidak memberi gaji teman-teman. YouTube itu tidak memberi gaji. YouTube hanya mengajak mitra dan bekerja sama sebagai partner program untuk mensuplai video-video ke platform YouTube bagi hasil dari banyaknya iklan yang masuk teman-teman. Nah, pengiklan itu advertising, mau pasang iklan kalau banyak view-nya, banyak penontonnya. Target iklan itu penonton teman-teman. Sama dengan teman-teman membuat video itu targetnya penonton. Ketika banyak penonton pasti ada yang pasang iklan. Itu teman-teman. Nah, dari hasil iklan itu dibagi dua, teman-teman konten kreator 55%, YouTube-nya 45% teman-teman. Itulah penghasilan dari YouTube dan konten kreator dengan pendapatan iklan teman-teman. Kita maklumin teman-teman YouTuber pemula hanya mengandalkan minat sebagai YouTuber, mengharapkan dapat gaji. Ya, seperti itu kan. Akhirnya mengupload video campur-campur apa aja diupload. Nah, di situ teman-teman ya jadi kendala. Kalau mau buat konten YouTube, buatlah satu tema, semacam misalnya sinetron teman-teman. Jadi berseri, bersambung, jangka menengah dan panjang. Jadi penonton itu jadi target teman-teman, segmen penontonnya siapa gitu. Jadi untuk membuat channel itu bagaikan membuat sebuah seri, sebuah sinetron atau film berseri teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan mengupload
video campur-campur, itu satu. Yang kedua, teman-teman harus menentukan tema sesuai dengan hobi, bakat, dan profesi teman-teman. Itu bisa dijadikan konten. Kenapa harus hobi, bakat, atau profesi? Karena hal itu yang mudah dibuat konten, teman-teman. Nah, buat konten video itu perlu banyak belajar dan latihan, dan harus bisa percaya diri membuat video sehingga teman-teman mudah membuat konten kapan aja dan di mana aja. Nah, seperti ini teman-teman, kita memberikan satu gambaran contoh membuat konten di tempat umum, teman-teman, ya. Seperti ini, ya. Jadi kita di bawah pohon aja jadi nih, teman-teman. Lihat nih itu, di bahan pohon nangka ini, teman-teman, tuh. Di bawah pohon nangka jadi, teman-teman, ya. Di tempat umum bisa membuat konten itu karena percaya diri, ya. Jadi kembali lagi, untuk YouTuber pemula, kesampingkan mencari subscribe dan jam tayang. Kenapa harus dikesampingkan? Supaya tidak terjebak dengan subscribe dan jam tayang. Posisikan dengan yang sesuai program partner YouTube, yaitu sebagai konten kreator, teman-teman. Yang teman-teman upayakan, kerjakan, lakukan itu bagaimana cara membuat konten yang baik, menarik untuk penonton, ya, bukan diri sendiri. Nah, inilah yang teman-teman harus kembangkan, kemampuan teman-teman untuk membuat video, kemampuan teman-teman untuk membuat belajar dengan editing untuk menghasilkan video yang bagus dan menarik, teman-teman, ya. Jadi dua hal, tingkatkan kemampuan editing dan membuat video, teman-teman. Itulah yang harus teman-teman lakukan dan kerjakan. Kesampingkan subscribe dan jam tayang. Ketika teman-teman sudah melakukan membuat video yang menarik, bermanfaat untuk penonton, dengan sendirinya subscribe dan jam tayang itu akan teman-teman dapatkan dengan cepat dan banyak. Tergantung dari karya teman-teman itu sendiri, ya. Kalau teman-teman hanya berburu subscribe dan berburu jam tayang, akhirnya teman-teman tidak membuat video. Kapan teman-teman mendapatkan subscribe dan jam tayang? Nah, disinilah teman-teman coba pahamin daripada aturan pedoman YouTube dan program partner YouTube, teman-teman, ya. Kalau teman-teman bisa memahami program partner YouTube, pasti teman-teman giat, kreatif, inovatif membuat video secara kontinu dan konsisten upload video ke YouTube. Itulah yang menjadi kunci sukses seorang konten kreator YouTube dan mendapatkan penghasilan yang besar sesuai harapan teman-teman, ya. Mungkin sampai di sini, kita nanti sambung lagi di video berikutnya. Salam sukses YouTuber pemula.